Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Perkenalkan saya Adi Rahmat Mega, NIM 25140013 dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teologi Islam. Jadi dalam video ini saya akan membahas teologi Islam dan rasionalitas. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu? Jadi ini membahas hubungan antara keyakinan iman yang kita miliki ini dengan akal sehat, dengan logika yang kita gunakan. Apakah kita harus tutup akal saat beriman? Ternyata tidak. Islam itu mendorong penggunaan akal untuk mencapai keyakinan yang kuat. Jadi berlogika dalam agama itu tidak dilarang, tapi justru didorong, digunakan akalnya untuk mencapai keyakinan yang kuat terhadap agama. Jadi akal adalah alat. Jadi langsung saja ini akal itu adalah alat penting untuk memahami iman. Yang pertama, fungsi akal. Jadi seperti kunci untuk membuka pintu pemahaman. Wahyu Al-Quran itu kan seringkali mengatakan, mengapa kamu tidak berpikir, atau apakah kamu tidak menggunakan akalmu. Contoh sederhananya, ya kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita percaya ada angin karena melihat daun yang bergoyang. Itu sama seperti kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi dengan akal kita melihat betapa teraturnya alam semesta, langit, bumi, bahkan tubuh kita sendiri. Sehingga pasti ada sang perancang yang maha cerdas dari segala ini, segala yang terjadi di dunia, yang ada di dunia ini. Kemudian ada sejarah perdebatan kelompok yang mementingkan akal melawan kelompok yang mementingkan teks, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi kedua kelompok ini berbeda pandangan lah. Mu'tazilah yaitu kelompok yang rasionalis. Mereka tuh berkata bahwa akal harus dipakai dahulu, bahkan tanpa wahyu. Akal bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi mereka tuh sangat menekankan keadilan Tuhan dan kebebasan manusia. Sementara Asy'ariyah yaitu kelompok mayoritas Sunni, mereka berkata akal itu penting tapi terbatas. Jadi akal butuh bimbingan wahyu untuk hal-hal yang di luar jangkauannya, seperti detail dari surga dan neraka. Mereka tuh menekankan kekuasaan mutlak Tuhan. Jadi inti dari perdebatan ini adalah justru menunjukkan bahwa Islam itu punya ruang untuk berpikir kritis. Hasilnya adalah keseimbangan. Gunakan akal sekuat mungkin, tetapi akui batasannya. Dan iman dan akal itu bukan musuh, tapi jadikan partner gitu. Lantas bagaimana akal dan wahyu itu bisa bekerja sama? Jadi akal itu mengkonfirmasi kebenaran wahyu. Misalnya wahyu menyuruh berbuat jujur, maka akal pun akan membuktikan bahwa kejujuran itu akan membuat kehidupan sosial itu lebih aman, lebih harmonis, lebih tentram justrunya itu kan. Kemudian wahyu membimbing akal yang tersesat. Jadi misal akal mungkin berpikir yang kuat pasti yang menang kan. Wahyu itu membimbing, tidak, yang benar yang menang meski itu lemah gitu kan. Kemudian lanjut, akal menafsirkan wahyu. Jadi untuk menerapkan wahyu di zaman modern, seperti hukum waris dalam konteks keluarga yang begitu kompleks lah, kita tuh butuh akal untuk menafsirkan dengan adil. Nah,
Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini yaitu teologi Islam dan rasionalitas, itu iman yang bisa dipahami. Kesimpulannya adalah bahwa teologi Islam itu mengajarkan bahwa iman yang kuat itu bukan iman yang buta. Jadi iman yang kuat itu justru lahir dari pemahaman yang mendalam, yang kritis, dengan menggunakan akal yang kuat untuk memahami agama dan untuk memahami apa kewajiban kita sebagai menggunakan akal yang telah dikarenakan Tuhan. Jadi Allah itu mengkarenakan kita akal untuk kita bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa iman kita itu hanya meyakini satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menggunakan akal dalam beragama itu untuk menafsirkan wahyu, membimbing kita, kemudian mengkonfirmasi kebenaran. Itulah akal yang kita gunakan, harus dengan hati-hati dan dengan baik agar kita tidak tersesat dalam beragama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan pembahasan ini. Saya kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.